Shalom semua Victorious People, apa kabar? Senang sekali bisa berjumpa dalam program Semangat Pagi. Dan kita yakin dan percaya semangat Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Filipi 4:13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Artinya apa? Kita diberikan kekuatan, kemampuan dengan kuasanya untuk sanggup mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Menyikapi situasi kondisi hari-hari ini, kita tahu kondisi begitu sangat amat memprihatinkan kita. Kondisi kesehatan juga sangat amat memprihatinkan. Bahkan perekonomian juga senantiasa menjadi perhatian juga bagi kita semua. Nah, hal ini apa yang harus kita sikapi sebagai anak-anak Tuhan? Kita juga harus boleh menyikapinya dengan benar, yakin dan percaya bahwa Tuhan mau agar kita senantiasa mengandalkan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab kita adalah umat-umat pilihannya, hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Yakin dan percaya akan kasih Tuhan senantiasa menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Dan di tengah kondisi-kondisi situasi seperti ini, apa sih sesungguhnya yang Tuhan mau sesuai dengan ayat kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia memberikan kekuatan kepada kita. Artinya apa? Kita menyikapi situasi kondisi yang ada dengan benar. Sebab kan kita pribadi yang benar. Tuhan telah membenarkan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka kita juga mempunyai pola pemikiran yang benar. Berbeda dengan orang-orang yang belum menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan. Di tengah situasi kondisi yang ada, ya nggak bisa dipungkirin sih. Kadang-kadang stres, depresi, bahkan terlebih lagi PSBB, ya kita nggak boleh keluar rumah, pergerakan kita dibatasi. Ya mungkin juga kita memerlukan hiburan-hiburan ya. Tapi hiburan yang seperti apa? Waduh, apalagi di media sosial. Banyak banget tuh hiburan-hiburan ditawarkan. Salah satunya apa? Minuman keras, wine, segala macam. Terlebih lagi juga apa? Mungkin kalau Anda salah bergaul, teman-teman Anda yang tidak takut akan Tuhan, mungkin mereka coba memberikan solusi agar Anda keluar sedikit refreshing, Anda agak sedikit dapat hiburan dengan cara apa? Menggunakan narkotika. Bahkan selebihnya lagi apa ya? Puji Tuhan sih agak ditutup ya, yang bersifat prostitusi ya, cuman kan ya masih ada, sekalipun itu tertutup juga masih ada ya. Dengan kondisi situasi seperti ini kita bisa lihat, coba narkotika masih tetap aja datang banyak masuk ke dalam negeri ini. Nah, lihat iblis dan teman-teman yang tidak katakan Tuhan, mereka akan menawarkan hal-hal yang sedemikian rupa agar apa? Agar kita bisa mendapatkan penghiburan yang datang bersifatnya dari dunia. Teman-teman yang saya kasih dan dikasih Tuhan, tetap semangat. Kita nggak pribadi yang bodoh untuk melakukan hal-hal itu. Ya mungkin kita bisa lari untuk melakukan hal-hal itu, tetapi nanti lihat, itu bukan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah permasalahan setiap kita. Dan terlebih lagi pada waktu Anda selesai dari mabok, maka nanti Anda akan kehilangan kekuatan untuk kembali fokus datang kepada Tuhan. Teman-teman yang saya kasih, dengar baik. Satu botol minuman keras akan membuat Anda mabuk dan kehilangan kesadaran. Tetapi pada waktu Anda datang kepada sumber air yang hidup, Anda akan boleh menerima kepuasan yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu, senantiasa andalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Permasalahan yang Anda alami sama, semua anak Tuhan punya permasalahan yang sama. Tapi kita juga harus punya solusi yang sama dong. Dengan cara bagaimana? Tetap mengandalkan Tuhan, yakin dan percaya. Berjalan dong bersama dengan Tuhan. Alamin dong kuasa supranaturalnya. Betul gak sih? Sekalipun kita nggak bekerja, Tuhan sanggup mampu menjaga, memelihara hidup kita. Bagi saya Tuhan terlalu sanggup mampu, Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Kita hamba-hamba Tuhan. Coba lihat dari bulan Maret sampai hari ini udah hampir 7 bulan. Pelayanan gak kemana-mana. Ya, di sini baru kita ngerti deh. Bah kalau kita hamba Tuhan itu melayani bukan cari berkat ya. Kita melayani itu untuk jadi berkat. Masalah berkat Tuhan yang atur hidup kita. Dan kita hamba-hamba Tuhan, teman-teman, anak-anak Tuhan, orang-orang benar, udah terbiasa mencukupi kehidupan kita dengan apa yang ada. Sebab Tuhan mengajarkan kita doa Bapa kami, cukupkanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Artinya apa? Harus senantiasa punya merasa cukup di dalam Tuhan. Bagaimana dengan kondisi situasi keuangan? Ya sudah, yakin dan percaya, kan pengeluaran kita juga sedikit berkurang. Haleluya. Ya, mall juga kita nggak belanja-belanja baju nih kayak saya begini. Udah jarang-jarang belanja baju nih, makanya agak lusuh-lusuh dikit. Ya nggak apa-apa. Kenapa emangnya? Terus nggak jadi jeki gitu saya dengan baju lama? Nggak juga. Haleluya, amin. Yang penting saya bisa sampaikan kebenaran firman Tuhan. Artinya apa? Pengeluaran-pengeluaran yang nggak penting udah kita nggak usah keluarin. Haleluya. Saya bersyukur deh.
Saya punya istri, aduh ngirit banget deh, haleluya. Tapi saking ngiritnya, sekarang saya baru ngerti. Dulu saya suka ganggu dia, heran lu, kamu pelit banget sih. Tapi sekarang saya baru ngerti, dia tuh irit. Kenapa? Hari-hari ini dia yang paling punya simpenan, yang paling punya tabungan. Tapi ya itulah, Tuhan kalau kasih kita istri memang selalu saling menopang dan saling menguatkan di antara setiap kita. Nah, oleh sebab itu, ayo dong teman-teman, yakin dan percaya, tetap semangat. Yang penting satu ya, kita harus nantiasa hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Itu aja deh. Pada waktu kita benar jujur, artinya kan itu berkat rohani menjadi bagian dalam hidup kita. Ntar jika kita penuh dulu dengan itu, maka lihat Tuhan dia bekerja dengan cara yang supranatural, saudara, yang kita nggak pikir. Yang kita nggak duga, nggak ada dalam pikiran kita. Tiba-tiba Tuhan gerakan untuk memberkati kita. Wah, saudara, saya berdoa hal sama menjadi bagian setiap teman-teman yang tetap semangat di dalam Tuhan, yang senantiasa hidup dalam kebenaran dan kejujuran. Saya berdoa dalam nama Yesus, tahan, jadilah kuat, yakin dan percaya. Izinkan Tuhan dengan kuasanya, dia bekerja, dia bergerak untuk mencukupkan segala kebutuhan dan keperluanmu. Yakin dan percaya Tuhan memberikan kekuatan dan kuasa bagi setiap kita untuk senantiasa tetap bertahan di dalam kebenaran, tetap hidup di dalam kejujuran. Karena itu merupakan harga diri kita, itu merupakan identitas kita. Dan jika Anda terus bertahan di tempat itu, yakin dan percaya, lihat Tuhan sanggup mampu menggerakkan. Elia, coba lihat, pada waktu ada kelaparan di Israel 3,5 tahun, Tuhan bawa dia ke tepi sungai Kerit. Sungai Kerit berarti ada air, saudara. Apakah dia cuma minum aja, nggak perlu makan? Enggak tuh, dia perlu makan. Apa yang terjadi, saudara? Sesuatu yang mustahil. Burung gagak, ya, dia bisa antar roti dan antar daging di paruhnya. Nggak mungkin daging nggak dimakan sama tuh burung gagak. Tapi lihat, jika kuasa Tuhan bekerja, melebihi ekspektasi, melebihi pola pikir yang sanggup mampu kita pikir. Sebab dia Tuhan, dengan segala hikmatnya, dia sanggup mampu menjaga dan memelihara setiap kehidupan kita. Burung gagak saja menjadi berkat buat Nabi Elia. Apalagi kita anak-anak Tuhan, umat penebusannya. Tuhan punya kepentingan dengan kita, agar kebenaran dan kejujurannya dimanifestasikan dalam hidup kita, agar banyak orang bisa melihat itu dalam setiap hidup kita, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan saya terlalu yakin dan percaya banyak burung gagak akan terbang ke rumah saudara untuk mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan saudara. Yakin dan percaya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang paling penting satu, tetap semangat di dalam kebenaran. Yang paling penting dua, tetap semangat di dalam kejujuran. Sebab hanya dalam kebenaran dan kejujuran maka Anda dipuaskan. Batinnya yang paling dalam itu rasa teduh, rasa aman, rasa tenang, tidak ada tuduhan-tuduhan perasaan bersalah. Nah, di tengah kondisi situasi seperti itu, Anda semakin clear gitu loh. Datang kepada Tuhan, berdoa, baca firman, semakin tajam. Selebihnya lagi apa yang saudara bisa kerjakan, saudara kerjakan. Yang nggak bisa saudara kerjakan, ya sudah, bobo aja. Kenapa? Nanti Tuhan bantu pada waktu Anda tidur. Sebab Alkitab berkata, Tuhan memberkati setiap anak-anak pada waktu tidur. Artinya apa? Bukan berarti Anda tidur-tiduran aja Tuhan berkati. Enggak. Jika sepanjang hari ini pekerjaan Anda nggak sanggup mampu mengerjakannya sepanjang 24 jam yang Tuhan berikan, masih tertunda, udah jangan dipikirin, jadi stres, jadi khawatir, akhirnya Anda nggak bisa tidur, nanti kesehatanmu terganggu. Tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan tidur saja, yakin dan percaya pada waktu Anda tidur, haleluya, Tuhan yang tidak pernah tertidur menjaga setiap kita. Dia sanggup mampu menolong dan membantu kita, sehingga pada waktu kita bangun pada pagi hari, yakin dan percaya kasih setianya menyertai kita. Bahkan hal-hal yang baik, keberesan-keberesan, pertolongan Tuhan akan nyata dalam setiap hidup saudara. Itulah cara kerja Tuhan yang Tuhan kerjakan buat setiap kita. Saya secara pribadi sebagai hamba Tuhan mengalami kondisi seperti itu. Tapi apakah hanya untuk saya Tuhan kerjakan? Tidak. Semua juga dikerjakan buat semua kekasih-kekasih Tuhan yang tetap semangat, yakin dan percaya segala perkara dapat ditanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan. Kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus Tuhan,
kekuatan kuasa Tuhan menyertai setiap kekasih Tuhan agar kami tetap semangat dengan kuasa-Mu, agar kami senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kejujuran. Itulah yang menjadi bagian dalam hidup kami. Kami menyerahkan segala sesuatu, kebutuhan, keperluan kami ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.